Hari Sabtu berapa minggu yang lalu kalau nggak salah, teman saya bawa taring babi dipakai kalung dan teman saya berkeringat dan taring babinya sengaja ditempelkan di tangan saya. Apakah saya harus mensucikan 7 kali basuhan, Buya? Dan gimana cara saya menyikapi teman saya, Buya? Apakah saya biarkan atau saya marahi, atau kalau menghindar teman saya nyamarnya teman saya mengejar saya karena teman saya sering jaragi saya, atau bahasa Indonesianya kurang lebihnya membuli. Tapi kadang-kadang cuma guyon atau lelucon saja, tapi kadang-kadang juga bikin jengkel. Saya sebenarnya berani sama teman saya, tapi saya juga ingin selalu bersabar. Tapi kadang-kadang saya juga pernah memarahinya, tapi kadang-kadang teman saya masih mengulangi lagi dan ada rasa untuk bertarung biar kapok. Tapi saya berusaha bersabar, mohon solusinya, Buya. Dan di saat saya ingin memukul atau mengajaknya bertarung, orang yang menjahati saya, kadang juga ingat kalau nyamarnya amal kebaikan saya dikasihkan ke orang tersebut. Mohon maaf, Buya, ini ada bahasa Jawanya. Dan mohon maaf lagi, Buya, kalau omongan saya ada kelebihan atau kurangannya. Saya minta maaf. Masya Allah. Subhanallah, anak sekolah kelas 9 tapi rindu untuk bertanya, ikut pengajian. Anda istimewa, Anda luar biasa, insya Allah. Untuk teman Anda, tidak perlu Anda pukul, nggak perlu Anda membalas pukulannya. Akan tapi justru Anda lebih bijak sampai dia terpesona. Kalau perlu, besok dia sudah ikut pengajian seperti Anda mengikuti pengajian. Jadi jangan bikin kesel dia, jangan bikin marah. Sabar Anda akan mengangkat derajat Anda. Ya, jangan bikin marah dia. Ya. Kalaupun dia, apalagi dia mau dekat. Kalau mau dekat berarti kan peluang besar untuk kita memberikan pesan-pesan kemuliaan kepadanya. Adapun masalah kisah taring babi. Taring babi adalah najis. Najis babi itu najis semuanya. Jadi kalau taring babi itu kering, kok nempel di badan Anda yang kering, maka najis tidak pindah ke badan Anda. Ibaratnya Anda serahkan kepada saya taring babi, saya pegang tulang babi, saya pegang tulangnya kering, tangan saya kering, nggak akan pindah. Cuman tiba-tiba kok Anda katanya tidak berkeringat, lalu basah. Baik, kalau memang basah, maka najis pindah ke badan Anda. Cara mensucikannya betul di dalam mazhab Imam Syafi'i saja dikatakan bahwasanya kalau anjing saja yang dagingnya tidak disepakati keharamannya, kemudian harus dibasuh 7 kali najisnya, maka babi lebih berhak untuk dibasuh 7 kali. Sehingga di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang tersentuh dengan babi harus dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur debu. Baik, akan tapi mungkin karena kita sering bergaul dengan mereka, atau mungkin pertanyaan ini juga datang di saudara kita yang kerja di luar negeri sana, tiba-tiba nyentuh babi dan sebagainya, atau piring-piring harus ini, maka sebagian selain dari mazhab saya mengatakan memang haram dimakan, tapi cara mensucikannya sama dengan najis-najis yang lainnya, tidak harus pakai 7 kali. Kisah 7 kali babi adalah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Cuma selagi Anda bisa membasuh 7 kali, tinggal di keran aja, diniatkan digosok di keran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 6, satunya debu, selesai. Satunya debu, maksudnya air, ditambah sedikit debu, ditambah sedikit debu, selesai. Setelah itu Anda sabar. Anda besok kesentuh taring babi lagi, maka besok ya dicuci lagi, gak ada masalah. Kan setiap hari kita juga nyuci tangan. Artinya nggak beda-beda dengan najis-najis yang lainnya. Jadi sebetulnya pembedaan dalam madhab kita Imam Syafi'i tentang ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mutahharithah, mughalladah, itu hanya di dalam pembahasan cara mensucikannya. Adapun hukumnya sama. Najis mukhaffafah kena baju waktu sholat kita, nggak sah sholat kita. Najis mughalladah ya sama-sama tidak sah. Bukan berarti gara-gara najis mughalladah lebih tidak sah, nggak ada. Sama-sama tidak sah, nggak ada lebih tidak sah, nggak ada lebih. Sama
hukumnya. Cuman itu pembahasan dipilah-pilah oleh madhab kita Imam Syafi'i untuk memudahkan, di dalam urusan mensucikannya. Baik, ada yang sabar dan istiqomah dalam menuntut ilmu, dan insya Allah menjadi anak yang soleh, dibanggakan Nabi insya Allah. Wallahu a'lam bissawab.